Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Halo rekan-rekan semua yang berada dari Sabang sampai Merauke. Berjumpa lagi di channel Robotik Nusantara. Bahwa minggu ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang MicroPython on ASP32. Kegiatan ini merupakan kegiatan seri dari workshop from home yang diselenggarakan oleh Robotik Nusantara yang disponsori oleh Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru. Dan saya mohon maaf sebelumnya bahwa minggu yang ke-6 ini, pertemuan minggu yang ke-6 ini, kegiatan ini, workshop ini tidak dapat dilaksanakan secara live streaming dikarenakan kondisi jaringan di tempat kami sedang mengalami kendala, karena untuk melaksanakan live streaming tidak mampu untuk dilaksanakan untuk live streaming tersebut. Maka dari itu, berdasarkan kesepakatan dari panitia dan sponsor, maka kegiatan ini dilaksanakan secara offline dengan cara mengupload video membuat video kemudian diupload ke channel Robotik Nusantara. Dan bagi rekan-rekan yang baru bergabung dan ataupun belum mendaftar pada kegiatan ini, silahkan mendaftar pada link yang saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, bagi yang rekan-rekan ingin mendapatkan sertifikat, nantinya juga harus daftar di link yang tersedia. Dan bagi rekan-rekan yang menginginkan diskusi berkaitan dengan topik hari ini, silahkan berkomentar di kolom di bawah video ini. Oke, baiklah. Pada minggu kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengakses OLED dan DeepSeek. Ya, agenda hari ini yaitu OLED, yaitu bagaimana cara mengakses OLED, kemudian bagaimana cara menampilkan data sensor ke OLED, lalu yang terakhir yaitu bagaimana cara menjadikan ESP32 ini dalam mode DeepSeek. Tentu dengan semuanya ini menggunakan MicroPython. Nah, kita masuk yang pertama tentang OLED. Sebelum kita membahas apa sih sebetulnya itu OLED, kita bahas dulu tentang protokol I2C. Karena kenapa? OLED sendiri nanti menggunakan protokol I2C ini di dalam berkomunikasi dengan microcontroller. Nah, protokol I2C ini sebetulnya apa? Merupakan sebuah komunikasi two-wire, ya, dua kabel saja, yang terdiri dari SCL dan SDA, di mana SCL itu adalah serial clock, SDA-nya adalah serial data. Protokol ini dia mempunyai low speed, kecepatannya rendah dibandingkan dengan USB. Kalau kita lihat standar modenya itu saja 100 kbps. Fast modenya hanya sampai 400 kbps. Ultra fast mode sampai 5 mbps. Ya. Nah, ini low speednya. Kemudian komunikasi yang digunakan di dalam protokol I2C ini bersifat master slave. Artinya hanya ada satu master, yaitu microcontroller ESP32. Kemudian ada slave, dan bisa memiliki banyak slave, ya. Ya, ada slave, misalkan kita ingin mengkomunikasikan dengan protokol I2C ini, ada device OLED, kemudian ada sensor, ada RTC dan lain sebagainya. Dari kesemua device ini dia ingin saya komunikasikan dengan protokol I2C, maka
konsepnya adalah seperti ini pada diagram ini, ya, digabungkan semacam ini. Dan masing-masing device ini dia memiliki alamat, ya. Dia memiliki alamatnya sendiri. Untuk OLED dia alamatnya 0x3C. Dan protokol ini I2C, komunikasi I2C ini sudah bersifat komunikasi digital, ya, tidak analog lagi. Nah, untuk komunikasi ini harus dilengkapi dengan resistor pull up. Nah, jadi fungsi resistor ini apabila tidak ada device yang terkoneksi ke I2C protokol ini, komunikasi ini, maka dia akan dalam kondisi high atau 3,3 volt. Ini protokol I2C. Jadi ada dua yang bisa dikoneksikan dengan banyak device. Jadi dimungkinkan dengan menggunakan komunikasi ini nanti akan menghemat pin pada mikrokontroler, karena komunikasi ini hanya terdiri dari 4, yaitu VCC, ground, kemudian SDA dan SCL. Tuh, ada 4 komunikasi. Oke, ya. Nah, ini saya contohkan untuk komunikasi ini yaitu dengan menggunakan OLED display. Nah, OLED display ini merupakan organic light emitting diode atau disingkat dengan organic LED karena unsur penyusunnya kalau tidak salah terdiri dari karbon dan hidrogen kalau nggak salah, ya. Saya belum kalau tidak salah itu, ya. Ada 2 unsur penyusunnya itu. Jadi OLED ini sendiri sebuah diode pemancar cahaya yang berupa lapisan elektromination atau elektrominasi. Mana elektrominasi ini adalah film senyawa organik yang memancarkan cahaya sebagai respon terhadap arus listrik. Jadi berbeda dengan LCD, di mana kalau LCD cahayanya itu dikeluarkan dari backlight, ya, dari cahaya di belakangnya, backlight. Tetapi kalau OLED ini dia sudah bisa memancarkan cahayanya sendiri dengan dimensi 0,95 inci dengan resolusi 128x64 pixel. Nah, apakah ada pixel selain ini? Ada, yaitu ada 2 jenis kalau nggak salah dengan OLED ini. Ada yang lebih kecil lagi, ya, 4x32 kalau tidak salah. Tuh. Nah, jadi kaki-kaki OLED ini hanya 4, karena OLED ini di dalam komunikasinya dia menggunakan protokol I2C. Ada 4, SDA, SCL, VCC, dan ground. Nah, ini masing-masing cara mengkomunikasikannya dengan ISP. Kalau ISP32, SCL bisa dikoneksikan ke GPIO 22, SDA itu GPIO 21. Atau tentu harus kita lihat, ya, datasheetnya, ya. Datasheetnya harus kita lihat terlebih dahulu. Kalau mungkin rekan-rekan yang mempunyai ESP8266 ini bisa mengkoneksikan ke GPIO 5, GPIO 4. Oke, ya. Nah, ini tentang OLED. Nah, bagaimana sih OLED bagaimana cara bekerja OLED? Jadi OLED ini itu merupakan arus listrik mengalir dari lapisan katode dan menuju lapisan anode melalui lapisan molekul organik, ya. Di mana lapisan katode ini memberikan elektron kepada lapisan organik emisifnya. Jadi di sini penyusunnya dari penyusun si OLED ini, ya, katode itu menuju ke anode melalui lapisan organik. Kemudian lapisan anoda ini akan membuang elektron dari lapisan organik konduktif. Dengan kata lain, hal ini sama saja dengan memberikan lubang elektron ke lapisan organik konduktif. Lalu yang terakhir, ketika berada di batas antara lapisan emisif tersebut seperti ini, ya, dan konduktifnya, itu elektron akan menemukan lubang elektron. Kemudian elektron itu akan mengisi lubang elektron tersebut sambil mengeluarkan energi dalam bentuk proton cahaya.
Itu cara kerja dari OLED, sehingga dimungkinkan dengan unsur pembentuknya ini si OLED dapat memancarkan cahayanya sendiri. Nah, langsung saja di sini kita akan hand-on OLED display 1. Bagaimana cara menampilkan teks di OLED dengan menggunakan MicroPython. Nah, kita rangkai terlebih dahulu. Di sana sudah saya rangkai. Nah, di sini saya rangkai ya, sudah saya rangkai sesuai dengan gambar. Rekan-rekan silahkan merangkai seperti gambar di sini. Nah, kalau gambar di sini, tabel rangkaiannya adalah ini tadi ya. P-in ke 33 volt, ground ke ground, SCL itu ke GPIO 22, SDA ke GPIO 21. Oke. Nah, setelah membuat rangkaian seperti ini, kita akan ke program ya. Jadi si OLED ini, MicroPython ini sebetulnya tidak menyediakan library OLED. Jadi kita harus mencari library-nya dari luar. Maka dari itu kita harus buat sendiri atau mencari library yang sudah jadi dari luar, karena si OLED ini atau MicroPython ini tidak default-nya tidak mempunyai atau tidak membuat library dari OLED. Nah, kita buka Python. Nah, sini. Kita langsung saja ke Python-nya. Ke Tony ya. Saya ingin membuka program display LED. Nah, ini adalah display LED, di mana kita harus mendefinisikan library-nya. Nah, library dari OLED ini itu adalah ini, import SSD 13306. Secara default, MicroPython ini tidak mempunyai library ini, maka kita harus mencari dari luar. Nah, mungkin rekan-rekan yang sudah mendaftar di link, nanti akan saya sertakan program-program ini atau library-nya ini ke link tersebut. Nah, di sini saya sudah mempunyai library-nya, library SSD 1306. Nah, sini. Jadi, langkah pertama, library ini supaya nanti dapat berjalan ya ini, itu harus disimpan di SP32. Library-nya SSD 1306.py. Oke. Kemudian saya ingin menjelaskan program utama dari si MicroPython untuk mengakses OLED. Pertama, kita harus mengetikkan terlebih dahulu library untuk memanggil masing-masing fungsi tadi ya. Kemudian dilanjutkan dengan membuat inisialisasi pin I2C. Di sini SCL, kalau saya SCL itu 19, SDA saya letakkan ke 22. Nah, kemudian saya membuat variabel untuk menentukan tinggi dan lebar OLED. Ya, tinggi dan lebar OLED itu saya 128 dan OLED height-nya 64. Kemudian di sini saya membuat objek lagi berupa variabel OLED ya. Kita panggil sama dengan kita panggil library ini import SSD 1306 titik kelas yang berada di dalam library ini ya. Nanti panggil di situ, kita lihat dulu. Nah, ini library-nya.
kelasnya yang kita panggil. Nah, di sini. Nah, inilah yang kita panggil kelas SSD I2C-nya. Nah, kita panggil yang berisi OLED width, lebar dari panjang dari OLED height, dan I2C-nya. Nah, I2C kalau slave-nya cuma OLED saja, kita tidak perlu menambahkan alamat. Tetapi kalau dia banyak alamatnya atau slave-nya itu banyak, tentu di sini kita harus menambahkan alamat dari OLED tersebut 03 kali 3C. Nah, pengetikan ini bisa dilakukan atau membuat objek seperti ini bisa dilakukan seperti ini. Kita tanpa mendefinisikan terlebih dahulu tinggi dan lebar OLED. Jadi kita langsung saja mengetikkan di sini panjang dan lebar dari OLED. Bisa seperti ini. Cara penulisannya bisa seperti ini. Karena di sini saya sudah mendefinisikan dan slave-nya cuma satu, yaitu OLED saja, saya hanya mengetikkannya seperti ini. Tuh. Lalu setelah ini sudah inisialisasi, sudah pembuatan objek variabel sudah. Lalu di sini adalah OLED text, kita panggil variabel OLED-nya lagi. Kemudian kita tampilkan teks. Teks apa yang akan kita tampilkan di OLED? Teks di sini harus berupa string, tidak boleh format yang lain, karena si OLED sendiri hanya dapat menangkap atau teks berupa string, tidak bisa float, number, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya tuliskan ESP32. Kemudian 00 ini adalah menunjukkan posisi dari tulisan tersebut, X dan Y. Ya, dia dimulai dari titik 0, Y 0. Nah, ini 0 dimulai dari kolom ke 0 paling kiri. Ya, ini ke baris ke 16 dan seterusnya. Nah, misalkan sini, ini berupa number. Number ini harus dikonversi menjadi string. Caranya dengan menambahkan petik seperti ini saja. Jadi kalau kita menghilangkan petik seperti ini, maka dia akan error, karena dia tidak akan menampilkan ke OLED. Karena di sini hanya dapat ditampilkan berupa string. Lalu ini adalah metode untuk menampilkan teks tadi, OLED.show. Save ke MicroPython device main.py. Kita klik. Nah, itu sudah muncul. Apa yang kita tuliskan tadi di Tony tadi ya, cara menampilkan teks tadi. Nah, mudah kan untuk menampilkan teks dari ke OLED. Langkah selanjutnya, ini yang display pertama, yaitu menampilkan ke OLED, yaitu bagaimana membuat sebuah text scroll text. Caranya sama, rangkaiannya pun sama, hanya saja programnya di sini berbeda. Ya. Cara menampilkan scroll teks itu dapat berjalan. Misalkan ya, di sini rangkaiannya sama. Saya akan membuka programnya.
Saya buka programnya dulu. Scrolling. Nah, OLED scroll. Di OLED scroll itu sama. Hanya yang membedakan di sini cara penulisannya. Kita harus membuat dulu variabel pesan yang akan kita tampilkan di OLED-nya. Di sini ya, saya membuat variabel pada screen pertama. Screen pertama itu screen 1, row 1 pada layar pertama, baris pertama. Itu akan menampilkan screen 1, row 1. Ya. Untuk langkah inisialisasinya sama ya, mulai dari awal sampai ke OLED ini masih sama. Cuma program berikutnya yang berbeda. Nah, di sini variabel screen 1 row 2, screen 1 row 3. Kemudian variabel pesan di screen 2. Ini variabel pesan di screen 3 atau screen 3. Itu hanya satu baris saja. Oke ya. Kemudian pada langkah berikutnya ini untuk menampilkan memanggil si screen tadi ya. Screen 1 itu yang akan ditampilkan adalah pada posisi XY00 itu adalah screen 1 variabel tadi ya, variabel yang ini row 1. Jadi ini berupa matrik, kayak berupa matrik gitu. Ya, 00 pada posisi 016 ya, kolom ke 0 baris ke 16 itu screen 1 row 2, berarti yang ini. Kemudian 032 screen 1 row 3, berarti yang ini. Kemudian kita buat lagi variabel yang kedua pada screen kedua. Screen kedua itu dua teks ini yang akan kita tampilkan, maka ditampilkan semacam ini penulisannya. Nah, ini. Lalu setelah itu kita membuat fungsi bagaimana teks tadi dapat bergerak ya. Misalkan depth scroll in screen, berarti bagaimana sih pola si screen teks tadi ketika dia masuk ke layar. Ya, ini dia menggunakan fungsi for looping 0 OLED dimulai dari 0 ya, OLED bit, jadi lebarnya OLED tadi itu plus 1 ya, ditambah 1 tambah 1 digit 1 pixel gitu ya, 4. Lalu for line in screen, line 2 OLED ini kemudian akan ditunjukkan ke OLED show. Nah, ini untuk ini ada OLED.fill. OLED.fill ini kalau nilainya 0, maka dia akan menampilkan di sini ya, OLED-nya ini itu screen-nya akan berwarna hitam. Kalau ini 1, maka screen-nya akan berwarna akan hidup semua. Ini ada beberapa fungsi yang digunakan untuk menampilkan scroll dari teks tersebut. Ini scroll out screen. Jadi scroll out screen ini akan menampilkan teks secara horizontal dari kiri ke kanan. Jadi ketika dia teks itu tampil di screen, dia bagaimana cara mengeluarkan dari screen gitu kan, bergerak ke kiri dari kiri ke kanan. Dan ini scroll screen in out secara continue, mulai dari masuk sampai keluar secara continue seperti ini, secara vertikal dari atas ke bawah. Nah, program utamanya itu masuk ke dalam while true ya. Ini program utama. While true kita panggil saja
fungsi-fungsi yang di atas tadi. Scroll in screen pada screen 1. Berhenti dulu, strip 2, scroll out screen. Jadi ini screen 1 itu akan masuk berhenti di tengah selama 2 detik, kemudian scroll out screen, delay 4 dan seterusnya. Begitu juga screen 2. Kemudian bagaimana cara menampilkan scroll horizontal continue? Nah, kita panggil saja fungsinya yang di atas, scroll screen in out. Jadi mulai dari kiri langsung keluar dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini kita akan simpan, coba simpan ke dalam PHP-nya, save as. Ada kendala dulu. Kita save ulang main query. Oke. Oh maaf, pin yang saya pakai tidak sama. Nah di sini 22 dan 19. Oke, saya save. Nah di situ ya. Kita lihat di sana. Jadi fungsi yang kita buat tadi, fungsi scrolling tadi, dia akan menampilkan di sini. Nah ini, screen in dari kiri, ya screen in out itu dari kiri ke kanan. Terus secara continue. Untuk screen kedua, dia akan menampilkan 2 baris kalimat secara berulang. Nah, seperti itu ya. Ini untuk bagaimana cara membuat running tag istilahnya ya. Istilahnya membuat running tag di apa namanya? OLED. Nah, itu vertikal. Vertikal in, berhenti dulu, kemudian out. Berhenti dulu, kemudian out. Nah, itu cara untuk menampilkan running tag. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke OLED draw shapes. OLED draw shapes ini agak berbeda dengan cara menampilkan teks sebelumnya. Library perbedaannya yaitu untuk rangkaiannya masih sama, tapi perbedaannya itu pada library yang kita pakai. Library yang kita pakai itu library Adafruit yang memang di dalam library tersebut tersusun fungsi-fungsi dari membuat shape ya, atau bentuk, sebuah bentuk kotak atau lingkaran dan lain sebagainya. Ini GFX namanya library-nya.
Karena secara default MicroPython tidak menyediakan yang untuk ESP ini ya, tidak menyediakan library GFX ini. Maka kita harus cari dari luar. Oke. Nah, saya buka saja program yang sudah jadi. Draw shape, OLED draw. Nah, di sini ya. Caranya sama. Untuk inisialisasi atau aktivasi, di sini saya menggunakan pin 19 dan 22. Ya, nah ini. Nah, di sini ada penambahan objek grafik untuk membuat objek grafik GFX ya, untuk menggambar objek. Jadi kita panggil di sini. Jadi saya buat variabel graphics, kemudian itu memanggil library ini, library GFX, kemudian kelas GFX, lebar OLED, lebar panjang OLED ya, dengan OLED pixelnya berapa gitu kan. Kemudian program utamanya ada di while true. Nah, di dalam program utama di sini untuk yang OLED draw ya, draw shape, kita definisikan terlebih dahulu graphics ya, ini adalah variabel ini. Itu untuk menggambar line ini tersusun dari X0, Y0, X1, Y1, color ya, posisi dari garis tersebut. Nah, ini dimulai dari X0, dimulai dari Y0 ya, diakhiri di X1, dan ini untuk akhirnya ya, ini untuk stopnya, dan ini adalah color, warna pada garis tersebut. Karena ada dua, 0 dan 1 ya, maka diberi nama 1, diisi 1, maka dia nanti akan berwarna putih seperti itu, atau biru seperti itu. Kemudian di sini ada OLED show, menampilkan si baris tersebut. Sleep OLED fill 0, dia akan blank, berkedip ya, berpindah fill 0. Ini bisa saja diganti ke 1, hanya saja nanti tidak akan nampak perpindahannya. Kemudian kalau kita ingin membuat kotak, nah, grafik kita buat dimulai dari X0, Y0, lebarnya berapa, colornya berapa, dan seterusnya. Nah, ini untuk membuat masing-masing bentuk. Lingkaran terasir, fill circle X0, Y0 ya, jadi dari sini harus tahu, berarti posisi pixelnya itu harus pas. Kita simpan ke dalam MicroPython. Oh, belum saya stop tadi. Sini saya save, main free. Nah, di situ apa? Di sini ada error, import error, no module name GFX. Nah, artinya modul atau library GFX ini belum kita kopikan ke dalam ESP32-nya. Karena MicroPython tidak menyediakan, maka kita perlu mengkopikannya ke dalam ESP32. Kita buka open library-nya yang sudah tersedia GFX ini ya. Nah, ini kita set ke
MicroPython device gfx.py. Oke. Nah, di situ. Jadi tampilannya akan berubah. Ya, itu bagaimana cara membuat shape atau model-model bentuk dari lingkaran, kemudian garis. Jadi kita dimungkinkan untuk membuat tabel di dalam OLED, menggambar tabel ya, di dalam OLED. Jadi mudah kan? Dengan kemampuan sekecil itu kita bisa memprogram beragam sistem embedded yang kita inginkan, model-model elektronik yang kita inginkan. Oke. Nah, itu tadi cara mengakses OLED. Pertama, bagaimana menampilkan teks, kemudian bagaimana membuat running text, kemudian bagaimana menggambar bentuk berupa lingkaran, garis, kemudian kotak, dan lain sebagainya. Oke, untuk selanjutnya, ya, ini program yang dipakai untuk OLED tadi. Kita akan menampilkan data sensor ke OLED. Mungkin rekan-rekan semua sudah terbiasa dengan menggunakan LCD, ya, cara menampilkan data-data sensor ke LCD. Caranya pun hampir mirip. Karena mungkin rekan-rekan terbiasa dengan menggunakan LCD dan bahasa pemrograman C, ya, caranya hampir mirip. Lebih simpel lagi ya. Jadi cara yang atas tadi, yang bagaimana mendisplaykan teks tadi, kita konfigurasi, kita gabungkan dengan program menampilkan data yang minggu lalu kita pelajari. Kita rangkai terlebih dahulu. Saya akan merangkai. Saya akan merangkai terlebih dahulu sesuai dengan gambar yang ada di situ ya. Nah, di sini ada 4 pin. Pin sensor. Yang paling kiri kita koneksikan dengan VCC. Ke VCC. Kemudian yang paling kanan itu ke ground. Kemudian ini data, yang pin nomor 2 itu ke data. Sini saya koneksikan ke D5 saja. Oke. Selanjutnya kita upload program. Kita buka Tony lagi. Kita upload program. Nah, program ini merupakan program kombinasi
dari program pada minggu lalu, yaitu bagaimana cara mengakses membaca sensor suhu digabungkan dengan yang tadi ya, display OLED tadi. Nah, di sini sama. Jadi kita harus buat dulu library-nya di atas. From machine import pin. Ada dua. From machine import pin. Pin pertama ini untuk si library OLED. Sensor. Kemudian yang kedua ini untuk pin yang OLED. Kemudian import dari library OLED-nya. Kemudian ada import sensor DHT. Kemudian kita panggil library time-nya. Yang pertama, kita harus menginisialisasi I2C. Ya. Di sini I2C-nya saya menggunakan pin untuk yang SCL itu 19, SDA itu 22. Ya. Sebentar. Kita trouble. Ya. Oke. Kemudian di sini kita membuat objek ya tadi ya. Lalu kita buat objek ini kita panggil, kita buat objek OLED dengan memanggil library, kemudian kelas. Ya, ini saya langsung saja memasukkan width dan height-nya tadi 12864,12C. Ini saya tidak menambahkan alamat, karena memang si sensor ini dia komunikasinya bukan slave, bukan komunikasi I2C, tapi masih analog. Nah, kemudian reading kita buat untuk membaca pin input sensor. Saya beri nama reading pin 15. Jadi saya letakkan di pin 5 tadi. Pin 5 sebagai pin in. Kemudian saya buat variabel sensor DHT. Sensor DHT kita panggil library DHT di atas. Kelasnya adalah DHT11. Kita masukkan variabel pinnya, pin 5. Kemudian baru kita masukkan program utama. Program utama kita harus awali ya, seperti pada minggu lalu, untuk membaca sensor ya, membaca data dari sensor kita harus awali dengan ini, measure, metode measure ini. Kemudian sleep. Kemudian saya buat variabel temp yang berisi dari temperatur, hum nanti berisi dari humidity. Lalu data dari temp dan hum ini saya konversi ke string, karena si OLED tidak bisa menampilkan data secara langsung dari variabel temperatur dan hum ya, berupa data sensor ini secara langsung tidak dapat ditampilkan ke OLED. Maka saya ubah dulu ke string. Nah, di sini saya buat kirim ke UART. Selain saya akan menampilkan data ke OLED, saya kirimkan data temperaturnya ke komputer, ke shell melalui UART. Ya, temperatur temp. Ya, ini temp itu memanggil variabel temperatur. Hum ini memanggil variabel hum.
kelembapan. Nah, kemudian saya slip satu saja, satu terlalu cepat ya, dua aja lah. Kemudian di sini, nah ini ada OLED fill 0. Jadi nilai fill ini itu kalau nilainya 1, maka si OLED ini akan mengeluarkan cahaya biru, biru semua ya. Jadi hidup semua. Setiap pixelnya ini akan hidup. Kalau 0, dia akan mati hitam seperti ini. Ya. Kemudian OLED text temperatur pada posisi 10-10, OLED text untuk time string, jadi data yang ada di string berubah string ini itu ditampilkan pada posisi 80, X 80 dan Y 20. Humidity juga seperti itu. Kemudian OLED show ini untuk menampilkan si data yang ada di atas ini. Oke, kita akan share ke MicroPython. Jadi di sini kita lihat di MicroPython device saya sudah menyimpan SSD 1306. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan penyimpanan ulang. Ya, kita flash, kita buat main.py untuk program ini tadi. Oke, jangan lupa di sini kita klik tombol enable. Nah, di situ ada line 16 measure. Nah, coba kita pindah pinnya. Kita pindah ke pin 15. Saya pindah ke 15. Save. Error. As ulang. Nah, di situ ya sudah menampilkan datanya. Sama dengan yang ditampilkan pada shell di Tony. Ini pada bagian bawah ini. Kedua temperaturnya, humidity-nya 74. Nah, itu tadi cara menampilkan data sensor ke dalam OLED. Jadi intinya adalah harus mengubah dulu data sensor tersebut ke dalam bentuk string, kemudian kita tampilkan ke dalam OLED-nya. Kemudian kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu deep sleep. Nah,
Jadi apa sih sebetulnya deep sleep ini? Deep sleep ini merupakan sebuah mode di mana ESP32 ini akan memangkas aktivitas yang menghabiskan lebih banyak daya saat beroperasi, tetapi menyisakan sedikit daya untuk mengaktifkan kembali si prosesor tadi saat prosesor dibutuhkan. Jadi dengan mode ini dimungkinkan ESP32 ini akan dapat menghemat daya baterai. Nah, kita ambil contoh misalkan sebuah HP ya, kalau kita tidak pakai lama tentu dia akan mati layarnya. Nah, itu adalah sama seperti itu, mode yang akan buat di sini itu akan mirip seperti itu. Jadi memangkas aktivitas supaya dayanya itu lebih hemat. Sumber dari wake up sendiri ya, kan ada deep sleep ya. Deep sleep itu kondisi di mana memangkas daya, berarti kondisinya kan low atau seperti standby, kondisi standby gitu ya. Kan perlu di wake up kan, dibangunkan. Nah, cara membangunkannya ini itu ada 4. Yang pertama dengan menggunakan timer, di mana kita dapat membangunkan ESP itu setelah melalui program yang kita buat di mendefinisikan waktu yang kita buat di dalam program. Kemudian cara eksternal wake up, kemudian touch pin, dan yang terakhir adalah ULP coprocessor to wake up. Ini merupakan sebuah FSM sederhana, rangkaian FSM sederhana atau finite state machine yang dirancang untuk melakukan pengukuran menggunakan ADC, sensor suhu, dan sensor air putih eksternal. Ya. Jadi nanti yang akan kita contohkan di dalam workshop ini ada 2, yaitu timer dan external wake up. Oke. Item-item ketika terjadi deep sleep, ya ini ada mode sleep, ada light sleep, ada mode deep sleep. Nah, item-itemnya adalah WiFi ini akan off, sistem clock off, kecuali RTC. RTC ini on. Kalau ini off, otomatis dia nanti tidak akan bisa dibangunkan lagi. Kemudian CPU itu off, substrate, current, arusnya rata-rata bisa menyimpan turun sampai min 20 mikroampere. Ya. Tuh untuk deep sleep. Nah, kita akan cobakan untuk deep sleep yang pertama, yaitu menggunakan timer. Kita rangkai saja secara supaya nanti tidak, sebetulnya untuk timer ini cukup menggunakan si ISP-nya saja. Kita sekalian merangkai skema dari external wake up. Nah, di situ kita ambil dulu. Nah, ini adalah button. Switch atau button ya. Kita rangkai seperti ini. Kita pull down. Nah, ini kita menggunakan jadi kita tidak bisa untuk wake up ini kita menggunakan pin 14. Fungsinya kita harus lihat dulu ya,
datasheetnya. Untuk ESP itu, untuk pin 14 ada beberapa fungsi RTC namanya, fungsi RTC yang memang digunakan untuk eksternal wake up nantinya ya, itu menggunakan pin RTC. Itu kalau nggak salah ada di GPIO 14, kemudian GPIO 13, dan berapa gitu ya. Nah, kita pindah dulu karena ini tidak cukup untuk breadboardnya ya. Di situ kita pull down, ini ke ground, kemudian ke PCC, lalu sinyal ini di antara kaki switch dan resistor ini ke D14. Oke, ini rangkaiannya. Jadi yang akan saya contohkan di sini, yang pertama adalah deep sleep untuk menggunakan timer. Untuk menggunakan timer, saya mungkin sudah buat ya. Nah, timer deep sleep. Timer deep sleep. Ini. Metode deep sleep ini kita hanya memanggil ini ya, fungsi atau fungsi deep sleep ini ya, mesin yang berada di dalam library mesin, kemudian kita panggil deep sleep selama 10.000 milisecond. Ini hitungannya milisecond tuh. Nah, untuk yang timer ini adalah kita buat LED. LED ini untuk indikator saja, untuk indikator bahwa ISP itu sedang bekerja ya, melakukan pekerjaan. LED pin 2 pin out, jadi dia menggunakan pin 2 dari built-in LED value 1, LED value 0. Kemudian akan sleep, menunggu 5 detik sebelum akan sleep ya. Kemudian dia akan deep sleep selama 10 second. Sebelum deep sleep dia akan menunggu 5 detik setelah bekerja ini ya, setelah beraktivitas. Oke, bagaimana ini bekerja? Ini saya set. Ini saya stop dulu. On ISP dengan nama main.py. Jadi di sini alurnya ya, kita mendefinisikan timer wake up secara timernya menggunakan fungsi ini, mesin deep sleep ini ya. Ini agak error.
Oke, kita save ulang. Oke. Nah, situ. Ini secara timer. Kita bisa amati pada shell ini ya. But I'm going to sleep. Ini sedang menunggu 5 detik. Nah, ini kondisi beraktivitas. Nah, proses ini adalah deep sleep. Nah, ini menandakan bahwa kondisinya deep sleep. Nah, ini ketika LED hidup itu berarti sedang beraktivitas. Si ESP ini sedang beraktivitas. Sebelum dia deep sleep, dia akan menampilkan tulisan ini. Nah, ini deep sleep. Ketika dia menampilkan seperti ini, data seperti ini, berarti ini ada mode deep sleep. Itu ya. Ini deep sleep-nya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau deep sleep secara eksternal? Nah, ini program deep sleep secara eksternal. Ya, kita eksternalnya kita menggunakan switch atau button. Sini ya. Jadi kita perlu memanggil sebuah library ESP32, kemudian ya ESP32 ini, kemudian saya membuat variabel wake 1 di pin 14. Pin 14 ini akan dibuat mode pin in. Ya, ini sama saja, ini nggak perlu mode sama dengan pin in, sama aja tuh. Kemudian di sini ESP32 ini pemanggilan library ini ya, bahwa yang kita gunakan adalah fungsi wake up pada ext0. Pin sama dengan dari variabel ini, jadi dia memanggil pin 14 sebagai mode pin in. Untuk level wake up-nya wake up any height. Ketika dipencet dia akan wake up levelnya. Nah, ya. Jadi ketika dia ditombol, nanti dia akan kondisi bangun ya, dia akan kondisinya sedang deep sleep. Ya, kondisi wake up, membangunkannya dengan memberikan tombol button tadi. Monotoni, oke ya. Kemudian ini pesannya print I'm wake up. Jadi dia dalam kondisi I'm awake, dalam kondisi bangun, dia akan sleep 10 second. Maka dia akan sleep 10 second, kemudian setelah 10 detik dia going to sleep now. Dia akan deep sleep. Dan nanti kita bangunkan ketika ada picuan dari luar. Nah, ini tombol ini. Kita akan coba ini. Kita stop dulu. Nah, kita save program main PE yang deep sleep eksternal. Kita tombol. Nah, ini kondisi di shell ini menunjukkan dia kondisinya awake. I'm awake, going to sleep in 10 detik. Ya, setelah 10 detik dia akan sleep now. Kita tunggu. Ya, dia akan
sleep now. Sekarang posisinya si si ISP ini kondisinya adalah deep sleep. Nah, sekarang kita akan bangunkan ISP-nya dengan menggunakan tombol. Nah, ini posisinya adalah wake up, ditandai dengan ini. Nah, jadi ini menandakan bahwa kondisi ISP-nya sedang dibangunkan dalam kondisi beraktivitas seperti semula selama 10 detik tadi. Ya. Nah, ini I'm awake, going to sleep 10 detik, dia akan deep sleep. Jadi di sini kita bisa menuliskan program utama. Nah, di sini di atasnya ini kita bisa menuliskan while true misalkan. Itu apa? Kita buat variabel program utamanya let hidup selama 5 detik, kemudian going to sleep 10 detik, sleep 10 detik lagi untuk melakukan deep sleep. Tuh. Ya. Nah, itu tadi contoh dari deep sleep. Maaf. Jadi program utamanya di sini. Kode utama untuk menampilkan tugas utama itu while true. Nah, itu tadi contoh-contoh dasar dari MicroPython on ESP32. Kalau ingin mengembangkan lebih lanjut, mungkin nanti saya akan memberikan tutorialnya di luar dari workshop ini, karena memang workshop ini bertujuan untuk mengenalkan dasar dari MicroPython dan ESP32. Ya. Jadi bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan, silahkan berkomentar di bawah video ini, dan rekan-rekan yang ingin bergabung, silahkan mendaftarkan terlebih dahulu melalui link yang saya tautkan di deskripsi dari kolom deskripsi dari video pada minggu ini. Baik, sebelumnya saya minta maaf apabila minggu ini tidak bisa live streaming karena memang kondisi jaringan yang tidak memungkinkan, dan selamat mencoba, selamat belajar, dan salam Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.